Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassallu ala rasulillah. Saudaraku semua, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, insyaallah. Hari ini saya sungguh sangat bahagia, senang bisa kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saudara, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam belajar manajemen sumber daya manusia, yaitu analisis jabatan. Kemarin kita baru saja membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Tentu saudara semua sudah banyak memahami tentang apa itu perencanaan sumber daya manusia, bahkan sampai kepada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia beserta prosesnya. Saudara, Anda sudah paham. Sedikit saya ingin memperkuat saudara bahwa perencanaan sumber daya manusia yang baik itu harus didukung oleh job analisis atau analisis jabatan. Apa dan bagaimana itu job analisis? Baik, kita akan membahasnya. Ya, kita mengawali dari pengertian analisis jabatan yang dikemukakan oleh para ahli. Pendapat para ahli ini kita jadikan sebagai inspirasi untuk dapat kita memahami apa itu analisis jabatan. Baik, pertama saudara, saya bacakan di sini pendapat dari Irianto bahwa analisis jabatan yaitu gambaran rinci tentang spesifikasi atau syarat-syarat kompetensi pelaksana pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Jadi Bapak Irianto ini memandang dari sudut spesifikasi dan deskripsi. Pendapat ahli yang kedua, Hasibuan, bahwa analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Hasibuan memandang bahwa analisis jabatan itu menjawab dari beberapa pertanyaan. Bagaimana, mengapa, dan apa. Yang ketiga saudara, Handoko, bahwa analisis pekerjaan secara sistematik mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisir informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Jadi Bapak Handoko ini itu mengorganisir ya beberapa informasi yang terkait pekerjaan saudara. Dari pandangan ahli tersebut, kita dapat memahami bahwa analisis jabatan adalah proses menganalisis dan mengorganisir informasi tentang pekerjaan dalam bentuk deskripsi, spesifikasi, desain, dan evaluasi jabatan. Jadi saudara, ada 4 kata yang menjadi kunci di dalam analisis jabatan ini. Kata yang pertama adalah deskripsi,
Kata yang kedua spesifikasi, kata yang ketiga desain, dan yang keempat adalah evaluasi jabatan. Inilah yang kita bahas satu persatu. Ya, untuk dapat memahami lebih jauh bahwa analisis jabatan saudara berisi minimal 4 kata tersebut, yaitu deskripsi, spesifikasi, desain, dan evaluasi jabatan. Maka bukanlah analisis jabatan yang baik kalau tidak lengkap itu, ya. Kita coba melihat satu demi satu istilah tersebut. Kita mulai dari deskripsi jabatan. Tentu banyak pendapat ahli yang sudah terkemuka, ya saudara. Anda tinggal menyimak dan berusaha untuk memahaminya. Pun kita bisa langsung untuk membahasakan bahwa deskripsi jabatan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. Jadi ada beberapa istilah yang sangat terkait dengan deskripsi jabatan ini, saudara. Yang semuanya itu adalah menginformasikan secara jelas. Berupa apa? Yang pertama, saudara, adalah tugas dan tanggung jawab. Itu harus jelas di dalam deskripsi jabatan itu. Kemudian yang kedua, kondisi pekerjaan itu sudah harus jelas juga. Bagaimana hubungan pekerjaan dan aspek-aspeknya itu juga sudah harus jelas di dalam suatu deskripsi. Deskripsi jabatan ini, saudara, ini sangat penting bagi seseorang di dalam menjalankan nantinya jabatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, saudara, istilah langsung yang terkait dengan analisis jabatan adalah spesifikasi jabatan. Ya, secara sederhana, spesifikasi jabatan itu merupakan uraian tentang spesifikasi minimum yang harus dipenuhi untuk mengemban suatu jabatan. Spesifikasi minimum yang dimaksud tentu meliputi keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Kemampuan tentu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek mental. Jadi di dalam spesifikasi jabatan ini sudah harus jelas kemampuan bagaimana yang dibutuhkan, bagaimana pengetahuan yang dibutuhkan, dan keahlian yang bagaimana juga dibutuhkan, saudara. Itu kira-kira secara singkat terkait dengan spesifikasi jabatan, saudara. Kita masuk di istilah yang ketiga, desain jabatan. Desain jabatan secara singkat, saudara, bisa kita membahasakan yaitu mengidentifikasi pekerjaan apa yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, di mana mengerjakan, dan siapa saja yang akan mengerjakan. Jadi di dalam desain jabatan, saudara, ini menjawab beberapa pertanyaan. Pekerjaan apa
bagaimana mengerjakan, di mana dikerjakan, dan siapa saja akan mengerjakan, itu harus jelas di dalam desain jabatan. Yang terakhir saudara, yang terkait langsung dengan analisis jabatan, yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dapat kita katakan yaitu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko dari pekerjaan, dan memberikan nama, peringkat, serta kompensasi suatu jabatan. Tentu semakin berat, semakin sukar, dan semakin berisiko tinggi suatu pekerjaan, maka pemberian kompensasi biasanya semakin tinggi dari kompensasi jenis pekerjaan lain. Ya saudara, itu tadi uraian singkat dari saya. Istilah yang sangat melekat di dalam suatu analisis jabatan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini mengantarkan kita di dalam diskusi, dan insya Allah akan memberikan manfaat sekaligus menginspirasi untuk kita semua.